Renungan Harian Selasa 16 Juni 2020. Pekan Biasa ke-11. Mendoakan dan mengasihi musuh-musuh kita. Bacaan pertama dari 1 Raja-Raja bab 21 ayat 17 sampai 29 dan bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Saudara-saudariku terkasih, dalam sebuah rekoleksi siswa-siswi SMP, seusai ibadat tobat bersama, seorang anak putra datang menjumpai saya dan bercerita tentang tindakan guru kelasnya saat masih di bangku kelas 3 SD. Ia mengatakan, "Saya sangat jengkel dan sampai saat ini masih jengkel sama wali kelas saya." Saya bertanya, "Mengapa kamu jengkel terhadap wali kelasmu?" Jawabnya, "Waktu saya kelas 3 SD, saya dan teman-teman pernah dipukul, ditendang dan disuruh berlutut selama 1 jam pelajaran. Ketika keluar sekolah, teman-teman lain pulang ke rumahnya. Kami diperintahkan untuk membersihkan halaman sekolah. Ketika saya melihat guru itu, saya merasa takut, gugup dan selalu berusaha menghindar. Saya pernah berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hukuman atas kejahatan guru ini. Guru ini sekarang sudah meninggal," sambung anak itu. Saya bertanya lagi, "Apakah pernah kamu mendoakan guru?" "Belum, dan untuk apa berdoa bagi guru yang jahat?" jawab anak itu. Saudara-saudari, rasanya berat untuk mengasihi dan bahkan mau mendoakan musuh-musuh kita. Dalam lanjutan khotbah Yesus di bukit, Yesus semakin menentang murid-muridnya dengan perintah yang sangat mengagetkan dan sulit dilaksanakan atau dipatuhi dalam hidup bersama dengan orang lain, teristimewa dengan musuh-musuh. "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara-saudariku terkasih, bila kita mendengar perintah Yesus ini, secara spontan akan memunculkan pertanyaan ini. Bagaimana mungkin para murid harus mengasihi dan berdoa untuk musuh yang telah menganiaya mereka? Inilah tuntutan Yesus yang sering sulit untuk dilaksanakan. Namun apa kira-kira yang mau diajarkan oleh Yesus melalui perintah baru ini? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi apa aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini Yesus kembali menegaskan bahwa salah satu isi hukum Taurat adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sesama yang dimaksudkan Yesus adalah semua manusia, tidak peduli siapa dan bagaimana relasi orang itu dengan sesamanya. Maka musuh-musuh pun masuk dalam kategori sesama manusia yang harus dikasihi dan didoakan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berlaku adil kepada semua orang, termasuk musuh-musuh, dengan tindakan kasih yang nyata, seperti menerima, memaafkan, dan mendoakan musuh-musuhnya atau orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, bagi saya dan kita sekalian, melaksanakan perintah Yesus ini, mengasihi dan mendoakan musuh-musuh, pasti sulit dan berat. Kita juga pasti memiliki sikap seperti anak kecil dalam cerita di atas. Kita berdoa agar yang berbuat jahat dihukum Tuhan. Tetapi kita juga dituntut untuk melaksanakan perintah baru Yesus, mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita.
caranya sederhana. Kita mendoakan para musuh bukan untuk dihukum atau mati, tetapi supaya bertobat, kembali ke jalan yang benar. Kita berbuat baik terhadap musuh-musuh dengan mengunjungi, dengan memberikan maaf, dan mengucapkan salam damai. Saudara-saudari, Allah memberikan hujan dan sinar matahari kepada semua orang tanpa kecuali. Kita pun patut mengikuti jejak Allah untuk membagikan sinar kasih-Nya kepada semua orang. Amin.